kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. IMPA minggu ini tanggal 4 April 2021 berjumpa dengan Bunda Eka dan Kak Cindy dalam pelayanan firman. Sebelum kita mulai IMPA kita, Bunda ingin bertanya, ada yang tahu nggak hari ini kita merayakan hari raya apa? Ada yang tahu nggak? Bunda belum denger loh suaranya. Oh, hari raya Paskah. Betul. Hari raya Paskah pada hari ini biasanya kita rayakan di dalam gedung gereja. Tapi tahun ini karena COVID-19 kita merayakannya secara virtual dari rumah masing-masing. Namun semua itu tidak mengurangi damai dan sukacita yang kita rasakan. Kita akan mulai ibadah IMPA kita, siapkan Alkitabnya, siapkan uang persembahannya, dan kita akan menyiapkan hati kita melalui saat teduh. Silakan saat teduh. Baik, sekarang Bunda mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari satu lagu, Hello Hello Hola Hola. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing pada ibadah IMPA pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau berkati Bunda Layan, Kakak Layan yang akan melayani IMPA pada hari ini. Biarlah IMPA ini dari awal pertengahannya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, walaupun ibadah ini melalui virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak memasuki ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Saya mengundang bangkit berdiri untuk membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah.
bergembira dan bersuka cita. Demikian pembacaan Mazmur kita. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan memasuki dalam firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Hidup, Hiduplah Selamanya. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Cindy. Sebelum kita lebih lanjut, mari mempersiapkan dulu Alkitabnya yang akan kita baca dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dibuka ya Alkitabnya, dipersiapkan lebih dahulu. Ya, kita masuk dulu ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami waktu, menenangkan hati kami sehingga kami bisa duduk dengan tenang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa berbicara melalui kami Tuhan, melalui Kak Cindy akan menyampaikan firman-Mu Tuhan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kak Cindy akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil dan adik-adik akan membaca ayat yang berangka genap, dimulai dari ayat yang kedua, 4, 6 dan nanti ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat ke-10 kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, hari ini adik-adik pasti tahu dong ya, hari ini hari apa? Hari Paskah. Bener banget. Kasih ini mau tanya dulu, hari Paskah itu apa sih? Benar, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, Kasih ini punya satu video untuk adik-adik bisa saksikan. Selamat menyaksikan. What can make me whole?
Tadi adik-adik kan sudah melihat ya video perjalanan Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus yang disalib sampai ia bangkit. Hari ini bacaan kita yang dibawa judul Kebangkitan Yesus. Kasini pengen adik-adik buka dulu Alkitabnya lagi. Kita akan baca ayat yang pertama secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ada seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Ia mengambil mayat Tuhan Yesus lalu menguburkannya. Adik-adik, tadi kan kita lihat ada disebut hari Sabat. Nah, hari Sabat itu dimulai sejak hari Jumat pukul 6 sore sampai hari Sabtu pukul 6 sore. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya menyiapkan minyak untuk Tuhan Yesus pada hari Sabtu malam. Lalu pada hari Minggu pagi-paginya, pada orang-orang masih saat tidur, masih tenang, mereka sudah berangkat ke kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa minyak untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Terkejutlah mereka ketika mereka di sana dan melihat kubur tersebut sudah terguling batunya. Lalu mereka memasuki kubur tersebut dan melihat bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong. Kita baca ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Di tempat Tuhan Yesus berbaring, sudah tidak ada adik-adik mayat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak sih kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, bahwa kubur tersebut yang sudah telah dijaga oleh para penjaga Romawi telah kosong. Sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus di dalamnya. Lalu buktinya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-9. Mari dibuka ya Alkitabnya lagi. 1, 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, buktinya yang kedua adalah orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan dan kesukacitaan bagi kita orang percaya. Adik-adik tahu nggak kalau pada zaman dahulu bahwa perempuan-perempuan itu dianggap sebagai kaum yang lemah, kaum yang kecil. Tetapi
kita bisa melihat bahwa mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka datang ke kubur, ada yang lainnya kan masih tidur ya, kalau minggu pagi-pagi sekali. Pasti orang masih lelah, masih baru istirahat. Tapi mereka mau melayani Tuhan Yesus. Mereka mau datang ke kubur untuk meminyaki Tuhan Yesus. Sama seperti halnya dengan kita, walaupun kita masih di PA, kita masih di TK atau sekolah dasar, walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan Yesus juga memakai kita untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti ayatnya yang ke-10, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kita dipakai Tuhan Yesus agar orang banyak juga bisa melihat bahwa kemenangan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Kita bisa, seperti apa sih Kak Cindy, kita bisa mewujudkannya, kita dipakai Tuhan dengan cara kita melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Contohnya nih, misalnya kan di rumah nih, sekolahnya masih online ya rata-rata. Hal kecil aja, misalnya sekolahnya jam 9 sudah mulai. Adik-adik sudah siap, sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah pakai baju seragamnya atau baju bebasnya tapi yang rapi sesuai dengan ketentuan sekolah, dan sudah menyiapkan buku catatannya. Itu menunjukkan bahwa kita anak-anak yang taat. Atau contoh lainnya ketika ibadah IHMPA seperti ini, adik-adik posisinya sudah duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan uang persembahan. Lalu pakaiannya juga yang bersih, yang rapi, sudah mandi. Karena kalau kita aja nggak nyaman sama tubuh kita, pasti agak susah ya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Atau contoh lainnya, misalnya kehidupan dengan saudara, misalnya kakak adiknya, atau misalnya kakaknya tiba-tiba suka ganti tuh remote TV-nya, terus adiknya mau nonton yang lain, akhirnya bertengkar, nggak tahu deh, tiba-tiba nangis. Ada yang kayak gitu? Kalau ada, mulai sekarang kita mau belajar ya untuk hidup rukun bersama saudara-saudara kita, supaya kita bisa mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, mari kita tenangkan hati, lalu kita mengambil sikap berdoa kita. Berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu Bapa yang kami bisa rasakan sampai pada detik ini juga Tuhan. Kami bisa sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar menjadi tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bisa menunjukkan kasih-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami bisa menunjukkan bahwa kami anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa, agar kebijakan yang diambil bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dan apabila ada rintangan-rintangan yang dihadapi Tuhan, sekiranya Engkau memakai mereka yang sudah Engkau tempatkan dalam kursi pemerintahan agar bisa membuat keputusan yang bijak ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah yang berlangsung pada hari ini Tuhan, dan nanti sore Bapak sekiranya Kau memberkati agar berjalan dengan lancar, dan juga menampilkan Tuhan agar mereka ketika melaksanakan program-program yang ada Tuhan agar seturut dengan Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, kesehatannya Tuhan, dan kesehariannya dalam mereka membimbing kami anak-anak-Mu Bapak. Bapak, berkatilah juga bunda-bunda dan kakak layan yang sudah melayani pada hari ini beserta pemusik dan tim multimedia Tuhan. Berkatilah mereka dalam pelayanan berikutnya.
Bapa, berkatilah kami apabila di antara kami ada mengalami kelemahan tubuh. Bapa, sembuhkanlah kami Tuhan. Jamalah obat-obat maupun makanan yang akan kami konsumsi, dan maupun para dokter, suster maupun kedua orang tua kami yang merawat kami hingga sembuh Bapa. Bapa, kami ucap syukur Bapa apabila ada di antara kami yang mengalami pertumbuhan umur 1 tahun lagi Tuhan. Sekiranya Kau memberkati kami agar menjadi anak yang makin taat dan setia dalam kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya diserahkan ke orang tua, biar orang tua yang nganter ke gereja ya. Kita akan bernyanyi dengan lagu Bawa Persembahanku. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa memberikan persembahan yang sedikit ini. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya, untuk menyambut Hari Paskah 2021 sekaligus sebagai aktivitas di hari Minggu, kita ada lomba nih, yaitu menghias telur Paskah. Nih contohnya Bunda Ina udah bikin cantik banget ya. Telurnya dibentuk sebagai ayam, lalu ada sarang dan juga kandangnya. Adik-adik bisa berkreativitas sedemikian rupa. Misalnya nih contohnya kayak gini. Tuh, dari bunda-bunda, kakak-kakak yang lain tuh cakep-cakep kan? Ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya hewan, lalu ada yang ada sangkarnya, terus segala macem. Cantik-cantik kan? Oke, adik-adik bisa membuatnya. Lalu nanti pada hari Minggu setelah ibadah pagi sampai nanti pukul 12 bisa dikumpulkan di kakak layan yang akan menjaga. Oke, nanti pemenangnya akan diumumkan pada malam hari melalui Instagram PA ataupun nanti juga akan diumumkan. Oke, lalu juga bisa disebar ke WA orang tua pemenang. Oke, nanti pemenangnya ada dari 3 kelas, dari kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Untuk adik-adik yang kelas TK bisa meminta bantuan orang tua. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita ada di penghujung ibadah kita. Bunda ada pesan buat adik-adik. Yang pertama, kemana-mana jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dengan sesama ya adik-adik. Bunda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan.
doa penutup sekaligus berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami agar kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menuruti kehendak-Mu Bapa dan menjauhi larangan-larangan-Mu Bapa. Kami ucap syukur Bapa dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semuanya jongkok. Sudah semua? 1, 2, 3.